Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mbak Indah Trirahayu, Mbak Kamelia Oktaviasari, dan saya sendiri Septi Rahmawati akan mempresentasikan mengenai sumber daya dan administrasi sekolah. Adapun materi yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, sumber daya sekolah, yang kedua, pengelolaan dana sekolah, yang ketiga, dukungan administratif, dan yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah sumber daya sekolah, di mana sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Kemudian yang kedua, sumber daya bukan manusia, itu yang meliputi program sekolah dan kurikulum. Yang ketiga, sumber daya fisik yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah. Dan yang keempat, ada sumber daya keuangan yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah manajemen program sekolah, di mana program sekolah adalah suatu kegiatan dalam membuat atau membentuk pengelolaan sekolah secara mandiri berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau analisis situasi dan kondisi dengan mempertahankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tuntunan masyarakat. Nah, dalam menyusun program, peran serta sumber daya manusia yang ada perlu dilibatkan seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Kemudian ada orang tua atau wali siswa, ada tokoh masyarakat, ada juga utusan siswa, dan juga pengawas. Yang selanjutnya ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah kegiatan mengoperasionalkan visi, misi, tujuan, dan target sekolah dengan mengacu pada kurikulum nasional dan lokal yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang dijabarkan dalam program tahunan dan program semesteran berdasarkan pada kalender pendidikan. Yang selanjutnya kita akan membahas manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia itu meliputi manajemen personil sekolah, manajemen kesiswaan, dan juga manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu manajemen personil sekolah. Manajemen personil sekolah adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan personil yang ada di sekolah dan masyarakat untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Untuk yang kedua adalah manajemen kesiswaan, di mana manajemen kesiswaan ini merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan siswa yang dimulai dari kegiatan penerimaan sampai dengan kelulusan dan pelepasan siswa. Dan yang ketiga ada manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat. Adapun konsep dasarnya yaitu sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan kepada masyarakat perihal tujuan, program, kebutuhan, dan keadaan. Dan untuk prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat, bahwa kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat baik secara individual maupun organisasi dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan, dan memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah guna membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan dana sekolah. Yang pertama ada administrasi keuangan sekolah. Nah, pada suatu sekolah
Secara garis besar itu, sumber keuangannya dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu pemerintah, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun keduanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua ada orang tua atau peserta didik, dan yang ketiga adalah masyarakat, baik yang mengikat ataupun yang tidak mengikat. Nah, jadi sumber keuangan sekolah ini ada 2 macam ya, yaitu dari pemerintah dan juga dari non-pemerintah. Keuangan dari pemerintah ini terdiri dari uang rutin dan uang pembangunan, sedangkan keuangan dari non-pemerintah itu terdiri dari SPP dan juga sumbangan dari orang tua dan masyarakat, baik melalui komite sekolah maupun yang langsung pada kepala sekolah. Selanjutnya, yang kedua adalah pengelolaan keuangan sekolah. Nah, pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tersebut meliputi yang pertama ada biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan juga biaya investasi selain lahan pendidikan. Nah, biaya operasi ini terdiri atas biaya personalia dan biaya non-personalia, bantuan biaya pendidikan dan juga beasiswa. Kemudian yang kedua adalah biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah biaya pribadi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah serta pengolahannya. Prinsip-prinsip manajemen keuangan itu ada 4. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Nah, kemudian yang kedua ada akuntabilitas, yang merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas. Efektif ini sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya efektivitas ini tidak hanya berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitas hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga yang dicirikan oleh outcome kualitatif. Nah, yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan kuantitas hasil dari suatu kegiatan. Kemudian yang kedua ada prinsip pengelolaan keuangan di sekolah. Nah, penggunaan keuangan ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah keharusan penggunaan. Selanjutnya yaitu dukungan administratif. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu en yang berarti intensif dan minister yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Administrasi dapat dipandang sebagai proses dan dapat pula dipandang sebagai tugas atau kewajiban. Adapun bidang tugas yang harus dikelola di dalam administrasi sekolah antara lain ada 8, yaitu yang pertama administrasi kurikulum dan pembelajaran, kedua administrasi kesiswaan, yang ketiga administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima ada administrasi keuangan dan pembiayaan, yang keenam administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, yang ketujuh administrasi program bimbingan dan konseling, yang kedelapan ada administrasi persuratan. Selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana ini didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang mengenai rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi,
atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, tujuan perencanaan sarana dan prasarana ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan sarana dan prasarana ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk tahapan dari perencanaan itu, yang pertama adalah menganalisis rapor mutu pada standar sarana dan prasarana. Yang kedua, menyusun rencana pemenuhan standar-standar sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan pada rencana kerja sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada pembelian. Pembelian ini dilakukan apabila anggarannya tersedia, seperti misalnya pembelian meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, wireless, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh format tabel administrasi pembelian. Jadi ada tanggal terima dan juga tanggal beli, kemudian dari nama barangnya apa, kemudian harga berapa, dipakai tanggal berapa, dan juga ada keterangannya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuatan sendiri. Nah, pembuatan sendiri ini dilakukan dengan cara membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, ataupun pegawai. Namun pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensinya. Kemudian yang ketiga ada penerimaan hibah atau bantuan. Merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Kemudian yang keempat ada penyewaan, yang merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Kemudian yang kelima ada pinjaman. Pinjaman ini adalah menggunakan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian yang selanjutnya ada pendaur ulangan. Ini merupakan pengadaan sarana prasarana dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya ada penukaran, yaitu pemenuhan kebutuhan sarpras dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Nah, kemudian ada perbaikan atau rekondisi. Ini dilakukan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik itu dengan perbaikan satu unit sarpras maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak. Dan ini merupakan contoh format pengadaan sarana dan prasarana. Jadi ada nama sekolah, tahun ajaran, kemudian dalam tabel itu nomor 1 diisi dengan nomor urut, nomor 2 dengan tanggal pengajuan, nomor 3 kegiatan pengadaan, nomor 4 jenis sarana yang dibutuhkan, nomor 5 jumlah sarana yang akan diadakan, kemudian nomor 6 ini alternatif cara pengadaan, nomor 7 sumber dana, nomor 8 target pencapaian, nomor 9 kendala atau hambatan yang dihadapi, kemudian nomor 10 diisi dengan penanggung jawab kegiatan pengadaan.